Diduga korupsi dana BOS, Kepsek dan Bendahara SMP Negeri 9 Ambon ditahan oleh Kejari di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Ambon. Setelah melalui gelaran perkara kasus dugaan korupsi dana BOS SMP Negeri 9 Ambon selama 9 jam, Kejaksaan Negeri Ambon tetapkan 3 tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana bantuan operasi sekolah atau dana BOS pada SMP Negeri 9 Ambon tahun 2020 sampai dengan 2023. Ketiga tersangka tersebut masing-masing Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon berinisial LP, Bendahara SMP Negeri 9 Ambon berinisial ML, dan Bendahara Lama SMP Negeri 9 Ambon berinisial YP. Kepala Kejari Ambon, Adhriansyah mengatakan, penetapan ketiga tersangka telah dilakukan dengan berbagai tahapan, di mana dugaan tipikor dana BOS ini bermula sejak tahun 2020 hingga 2023 yang memperoleh dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi miliaran rupiah. Investigasi yang dilakukan oleh Kejari Ambon mengungkapkan sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 9 Ambon periode 2020 hingga 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, SMP Negeri 9 Ambon menerima alokasi dana BOS sebesar 1,4 miliar rupiah pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021, menerima alokasi dana sebesar 1,5 miliar rupiah, kemudian 1,4 miliar rupiah pada tahun 2022, dan 1,5 miliar rupiah pada tahun 2023. Dana BOS tersebut dikelola langsung oleh LP, ML, dan YP, tanpa melibatkan pihak lain dari sekolah sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan. Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Pasal 18, Ayat 1, 2, dan 3, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31, Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 3 Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang yang sama. Ketiga, tersangka pun terancam pidana hingga 20 tahun penjara karena telah menimbulkan kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Kejari Ambon memutuskan untuk menahan ketiga tersangka di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Ambon selama 20 hari. Penahanan ini dilakukan untuk menghindari risiko para tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang dapat memperlancar proses penyidikan. Kepala Kejari Ambon, Adhriansyah, dalam konferensi pers mengungkapkan salah satu tersangka yang berinisial LP bahkan harus dijemput paksa dari rumahnya di kawasan Lateri Ambon setelah 3 kali mangkir dari panggilan Kejari. Dan memang sesuai dengan panggilan bahwa diminta hadir jam 9. Kemudian upaya paksa kami laksanakan itu kurang lebih di antara pukul 9:30. Kemudian yang berikutnya terkait upaya paksa yang kami laksanakan bahwa dilakukan terhadap satu orang tersangka, yaitu saudari LP, dengan alasan bahwa sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHP sebagai hukum acara, bahwa yang bersangkutan telah 3 kali berturut-turut dipanggil secara patut
tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Sehingga dengan berbagai pertimbangan yang kami lakukan adalah dikenakan upaya paksa berupa penjemputan untuk menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi untuk mengikuti proses penyidikan sehingga sampai ditetapkan penetapan tersangka pada hari ini. Proses penjemputan paksa ini dilakukan dengan pengawalan aparat dari TNI AD. Adriansyah menegaskan pengawalan oleh anggota TNI AD dalam upaya penjemputan paksa tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus ini menjadi sorotan publik karena berkaitan langsung dengan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan. Kepala Kejari Ambon menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan para tersangka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kejari Ambon juga menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan dana publik demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.